Dahulu kala, sang protagonis jatuh ke underground. Ia berkelakuan baik pada semua monster, atau mungkin juga menghabisi beberapa dari mereka. Tapi siapa yang tahu? Namun, saat ia berhadapan dengan Asgore, ia menghabisinya. Dan ketika Flowey muncul dan menyerap 6 jiwa manusia, ia juga dihabisi oleh protagonis. Lalu, sang protagonis meninggalkan underground, pergi tanpa dosa atau rasa bersalah sedikit pun. Di tempat ini, sesuatu telah berubah. Baiklah, inilah dia. Siapa itu Horror Sans? Sebelum itu, gue bakal sedikit bahas kenapa suara gue di video short terdengar agak berbeda. Itu karena video short yang sekarang gue upload rata-rata adalah video yang dulu pernah gue upload di channel lama. Jadi, ya begitulah. Makanya videonya terasa sedikit berbeda dari gaya pembahasan gue yang sekarang. Oke, mungkin itu saja. Kalian juga pasti udah ngerti ya kan? Seperti biasa, alur cerita ini mungkin bakal sedikit membingungkan dan terasa agak terbelit-belit. Jadi, buat kalian yang udah sedikit paham dengan ceritanya, bisa membantu meluruskan hal yang salah di kolom komentar. Baiklah, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sang protagonis yang melewati underground dalam rute netral, di mana ia bisa memilih untuk memaafkan atau menghabisi monster mana saja. Di sini, ia hampir berteman dengan para monster utama Undertale seperti Toriel, Sans, Pyrrhus, dan lainnya. Nah, kenapa gue bilang hampir? Itu karena saat protagonis bertemu dengan Asgore, ia memilih untuk menghabisinya. Mungkin karena opsi Mercy sudah dihancurkan oleh Asgore. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Sang protagonis memilih untuk pergi dan meninggalkan underground selamanya. Dengan menggunakan jiwa Asgore dan 6 jiwa lainnya, ia membuka jalan keluar dan pergi. Oh iya, hampir kelupaan. Dia juga menghabisi Flowey setelah dia menghabisi Asgore. Oke, mungkin sebagian dari ini udah gue ceritain di awal pembukaan. Tapi begitulah kurang lebih pembukaan ceritanya. Karena kematian Asgore, sang raja para monster yang memiliki kekuatan sihir yang besar, underground mulai kehilangan kestabilannya. Bisa dibilang, seluruh tatanan hidup di underground jadi kacau. Core yang merupakan pusat penyimpanan energi sihir dan sumber kesejahteraan monster ikut terdampak. Tempat itu biasanya menjaga kestabilan, baik dari sisi makanan, energi, maupun lingkungan. Tapi sejak Asgore tewas, semuanya berubah. Para monster yang kehilangan pemimpin mereka mulai meminta agar ada seseorang yang menggantikannya. Sebenarnya, Toriel adalah sosok yang paling layak untuk mengisi posisi itu. Tapi, karena saat itu Toriel belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia hanya menjalani hidupnya seperti biasa di Ruins. Suatu hari, Sans datang berkunjung ke pintu Ruins. Di sana, seperti biasa, ia dan Toriel bertukar candaan dan cerita. Namun, saat giliran Sans bicara, nada bicaranya berubah. Ia bertanya, apakah Toriel baik-baik saja? Karena akhir-akhir ini, underground benar-benar kacau akibat kematian sang raja. Toriel pun terdiam. Ia langsung teringat pada sang protagonis atau anak yang pernah ia lepaskan menuju Snowdin. Dan kini jadi penyebab dari semua kekacauan itu. Sans melanjutkan, menceritakan bahwa sang protagonis telah pergi meninggalkan underground, membuat jiwa Asgore menjadi pengganti jiwa ketujuh untuk menghancurkan segel underground, dan saat itu juga, underground juga kembali tersegel. Mendengar hal itu, Toriel tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, lalu mulai menangis dalam sunyi. Sans mencoba memanggil namanya dari balik pintu, tapi tak ada jawaban. Toriel sudah tidak ada di sana. Ia benar-benar terpukul. Dan saat itulah ia mulai berpikir soal tahta yang kini kosong. Sebagai mantan ratu, ia tahu dirinya punya tanggung jawab untuk kembali, untuk memperbaiki semuanya. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Toriel pun memutuskan untuk kembali ke istana. Dalam perjalanannya menuju istana, Toriel menyaksikan pemandangan mengerikan di Snowdin. Keadaan benar-benar memburuk. Mayat para monster tergeletak di mana-mana. Beberapa teriak kelaparan, tubuhnya mengering, dan bahkan ada yang hampir saling memakan satu sama lain. Dunia ini perlahan kehilangan harapan. Akhirnya, ia tiba di istana. Di sana, ia melihat para prajurit berdiri lemah, tapi tetap memaksakan diri untuk berjaga dengan tegak. Padahal, di masa kepemimpinan Asgore, hal seperti ini jarang terjadi. Ini sudah seperti bentuk pemaksaan, bahkan penyiksaan.
Namun, Toriel menahan emosinya. Ia mengingat tujuannya, yaitu mengembalikan kedamaian yang telah lama hilang. Saat memasuki ruangan Asgore, hatinya makin pilu. Bunga-bunga emas yang dulu mekar, kini telah layu dan mati. Ia pun melihat sesuatu yang tak ia duga. Seorang ratu baru berdiri di sana, bersama seorang ilmuwan yang menjadi penasehatnya. Ratu itu adalah Undyne, dan di sampingnya Alphys. Dengan penuh tekad, Toriel menyampaikan niatnya. Ia meminta Undyne untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan tahta kerajaan kepadanya. Namun Undyne ragu. Ia teringat bagaimana dulu ia melihat sang raja selalu tampak sedih dan penuh luka karena sang ratu yang meninggalkannya. Kini, kepercayaan rakyat ada padanya. Undyne adalah jenderal, pejuang terkuat kerajaan. Ia merasa punya tanggung jawab yang besar. Undyne pun menolak. Dengan keras kepala, ia bahkan mulai menyerang Toriel secara fisik, menyobek baju Toriel tepat di bagian lambang kerajaan yang ia kenakan. Namun, di balik amarah itu, Undyne menyimpan kebingungan dan rasa tidak percaya diri. Ia tak tahu bagaimana cara memimpin sebuah kerajaan. Ia hanyalah pejuang, bukan pemimpin. Saat itulah Alphys maju. Dengan lembut, ia mengulurkan tangan. Ia tahu Undyne membutuhkan bantuan. Ia tahu Undyne tidak bisa memikul ini sendirian. Alphys berkata, ia akan selalu berada di sisinya. Ia akan membantunya memahami cara menyalurkan energi ke core, menjaga kestabilan underground. Namun, sayangnya, tubuh Undyne tidak cukup kuat untuk mengatur arus energi sihir itu. Usahanya berulang kali gagal, membuatnya merasa putus asa. Aku tidak bisa memimpin dengan baik. Aku bukan ratu yang diinginkan mereka, gumamnya lirih. Tapi Alphys tetap menggenggam tangannya dengan erat, memberi semangat, meyakinkan bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Tepat pada saat mata Undyne mulai gelap, amarahnya nyaris tak terkendali. Alphys dengan cepat menahannya. Ia memeluk Undyne dari belakang, memohon agar ia tidak menyakiti Toriel lebih jauh lagi. Nafas Undyne berat, nafas marah yang bercampur dengan rasa bersalah. Perlahan ia menarik kembali tombaknya dan menatap Toriel dengan mata penuh luka. Toriel hanya terdiam, sorot matanya kosong, penuh luka. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya gemetar saat ia membalikkan badan dan berlari kembali menuju ruins. Dunia yang ia tinggalkan dulu kini berubah menjadi mimpi buruk. Ia tak menyangka segalanya bisa seburuk ini. Ia merasa hancur, dihianati oleh kenyataan. Toriel tak tahu apakah ia marah, kecewa, atau sekedar hancur. Mungkin semuanya. Setibanya dia di rumah, ia membanting pintu dengan kasar. Ia menatap setiap sudut rumah, tempat yang dulu ia sebut perlindungan. Tapi sekarang, rumah itu terasa seperti penjara sunyi bagi pikirannya yang kacau. Tak bisa menahan diri lagi, Toriel mulai mengamuk. Ia mengempaskan semua barang yang ada. Buku-buku, peralatan dapur, hiasan dinding, semuanya terlempar, pecah, berantakan. Tangisnya pecah bersama suara retakan kaca. Ia terjatuh, bersandar di dinding, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya gemetar, suaranya tercekat. Ia tak hanya kehilangan Asgore, ia kehilangan dirinya sendiri. Di sisi lain, Undyne tampak terduduk lesu di ruangan sana yang sunyi. Tatapannya kosong menembus lantai. Pikirannya berputar-putar tanpa arah. Penolakannya terhadap Toriel kini menghantui benaknya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Apakah yang ia lakukan memang layak demi semua monster? Dalam diam, tubuhnya sedikit gemetar, kepalanya tertunduk rendah. Ada rasa sesak di dadanya, seolah beban dunia menekan tanpa ampun. Sesekali bayangan Toriel muncul di benaknya, disertai rasa bersalah yang perlahan menjelma menjadi kehancuran dalam dirinya sendiri. Alphys yang sedari tadi berdiri di belakangnya, maju perlahan. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menyentuh pundak Undyne dengan lembut. Tatapan matanya ragu-ragu, namun ada secercah keyakinan. Ia membisikkan harapan dengan isyarat tubuhnya, menunjukkan bahwa masih ada jalan lain. Meski itu bukan jalan yang mudah. Ia mengulurkan sebuah dokumen dari tasnya, catatan lama tentang sumber energi yang pernah ditemukan jauh di dalam underground. Sumber itu tidak seperti core, tetapi memiliki potensi cukup besar untuk menyuplai energi selama bertahun-tahun. Namun, yang membuat Alphys ragu adalah kenyataan
bahwa kekuatan itu berkaitan erat dengan seseorang yang mereka kenal. Undyne menatap catatan itu dengan sorot mata yang kembali menyala. Kali ini penuh tekad. Namun, seiring ia membaca lebih dalam, ekspresinya berubah. Ada ketegangan. Waspada, sumber itu bukan hanya sekedar objek. Ia adalah bagian dari masa lalu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Yang menyentuhnya bisa berarti membangkitkan sesuatu yang sudah lama terkubur. Undyne berdiri, menghela napas panjang. Dalam pikirannya, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia tahu langkah ini berisiko. Tetapi jika itu demi kebaikan semua monster, ia siap menempuhnya. Meski harus menukar kedamaian dirinya sendiri. Di tengah badai kehancuran yang perlahan melanda underground, Snowdin masih memiliki cahaya kecil yang terus menyala. Cahaya itu adalah Sans dan Pyrrhus, dua saudara kerangka yang masih mampu mempertahankan secuil tawa di tengah penderitaan. Pyrrhus dengan semangat khasnya terus menyuarakan harapan kepada para monster, memotivasi mereka untuk tetap bertahan meski makanan dan kehangatan hampir habis. Ia bahkan tetap memasak spaghetti andalannya, meski rasanya ya seperti biasa, tak bisa dimakan. Tapi di mata warga, itu adalah simbol kepedulian, tindakan kecil yang mampu menghangatkan hati mereka yang beku. Sans meski kerap terlihat malas, sebenarnya terus berjuang dari balik layar. Ia menyuntikkan tawa dengan lelucon khasnya dan sesekali membantu dengan cara yang hanya dia yang tahu. Namun, lelah itu tak bisa selamanya disembunyikan. Saat semuanya terlalu berat, ia akan melangkah ke grill bis untuk sekedar duduk diam, menatap gelas kosong, dan mencoba menyusun rencana untuk hari esok. Tapi hari itu berbeda. Suasana dalam grill bis terasa aneh. Hening. Grill bis yang biasanya tenang dan hangat tampak gemetar di balik apinya. Ketika Sans mencoba mengajak bicara, grill bis justru menjerit kesakitan. Api dalam tubuhnya mulai meleleh, berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Tak stabil, kacau. Sans melangkah mundur. Ia tahu sesuatu yang jauh lebih buruk sedang terjadi di balik kekacauan yang terlihat. Tak lama setelah keluar dari kedai, Sans mendekati kerumunan di alun-alun. Pyrrhus sedang berbicara dengan para prajurit kerajaan yang datang membawa pesan. Di hadapan para warga, Pyrrhus memperkenalkan Sans dengan gaya khasnya, penuh sindiran dan gurauan. Meski begitu, wajah para prajurit tetap serius. Mereka menyampaikan bahwa Ratu Undyne secara langsung memanggil Sans, sebuah permintaan bantuan yang mendesak. Undyne tampak benar-benar butuh bantuannya, atau mungkin ini bukan sekedar permintaan. Ini tentang stabilitas underground itu sendiri. Sans menghela napas. Ia tahu hari itu akan datang. Dengan senyuman miring, ia mengambil jaketnya dan bersiap. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun ulang lelucon yang akan ia pakai, karena tak ada yang tahu betapa bergunanya tawa, bahkan di ujung kehancuran. Langkah Sans bergema lirih saat ia berdiri di last koridor. Tempat itu terlalu familiar, seolah waktu sendiri ikut membeku di sana. Ia menarik napas pendek, lalu mengikuti para prajurit yang membawanya melewati lorong-lorong kerajaan. Saat Sans sampai di ruangan Undyne, cahaya dingin menyambutnya. Di dalam, sosok Undyne terlihat berbeda. Kering, kusam, mata yang biasanya membara oleh semangat kini redup. Meski begitu, ia tetap menyambut Sans dengan senyuman lelah ketika Sans melontarkan lelucon. Tawa yang keluar dari Undyne lebih seperti bentuk penghargaan, bukan karena lucu, tapi karena ia butuh sesuatu untuk bisa tertawa. Sans bertanya langsung, kenapa ia dibawa ke sini? Dari bayangan gelap di ruangan itu, Alphys muncul perlahan. Sans sempat meliriknya, tapi tatapannya kembali ke Undyne. Undyne menjelaskan, energi core hampir habis. Jika padam, semuanya akan kacau. Hotland bisa menjadi lautan api. Waterfall bisa membanjiri semuanya. Ekosistem underground akan kolaps. Tapi Sans masih belum mengerti kenapa itu ada hubungannya dengan dirinya. Undyne tak menjawab. Ia hanya berjalan menuju core dan menyuruh Sans ikut. Di core, ruangan demi ruangan terlihat semakin gelap. Listrik redup. Mesin-mesin besar mendengung tak teratur. Sekali lagi, Sans bertanya. Undyne berbalik perlahan. Tatapannya menyeramkan. Bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hawa di sekitar berubah, tajam seperti pisau. Tangannya terulur, seakan hendak meraih sesuatu dari tubuh Sans. Sans mundur setengah langkah. Bingung, Undyne menghela napas, lalu berbalik. Ia menyuruh Sans pergi.
Namun tiba-tiba dari speaker core, suara Alphys terdengar. Mendesak, ia menyuruh Undyne segera lakukan sesuatu sebelum lampu padam. Suara serangan terdengar. Sans menjerit, tubuhnya terpental. Tombak-tombak sihir menembus tubuhnya. Darah menetes dari mulutnya. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada tulang. Sans terbah di lantai. Tubuhnya gemetar. Matanya tak percaya menatap Undyne. Ia melihat Undyne tersenyum. Tapi di balik itu, ada kegelisahan dan ketakutan. Undyne memerintahkan dua prajuritnya. Mereka diminta mengambil mata Sans. Sans terguncang, ketakutan. Di saat putus asa itu, ia mengerahkan tenaga terakhir. Meledakkan gelombang tulang yang menghantam Undyne hingga tubuhnya terpental keras ke dinding. Luka terbuka di tubuhnya, tapi ia bangkit kembali, lebih cepat dari yang diduga. Tanpa peringatan, serangan brutal menghantam wajah Undyne, menghancurkan sebagian wajahnya. Tapi Sans kehilangan kekuatan. Ia jatuh dan pingsan. Undyne menahan luka, dan dengan suara berat, menyuruh prajuritnya mengambil mata kiri Sans. Dengan sadis, salah satu prajurit menghancurkan bagian kepala Sans dan mengambil mata itu. Mereka meninggalkannya seperti mayat tak berharga dan membawanya jauh dari Core menuju Hotland. Namun, kematian bukanlah akhir bagi Sans. Di tengah gurun panas dan besi berkarat, tubuh Sans menggeliat. Detak samar kehidupan kembali. Energi kuat mengalir dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan itu meledak, menghancurkan kepala salah satu prajurit yang menggotongnya. Darah dan debu bercampur di udara. Sebuah bola mata penuh darah menggelinding dan berhenti di kaki Sans. Ia menatapnya dan mengenakannya kembali. Mata itu menyala, merah, penuh dendam. Para prajurit tersisa mencoba menumpuhkannya, tapi semua berakhir tragis. Mereka tak sempat menyentuh Sans. Satu persatu dibantai tanpa ampun. Tanpa kata, Sans berjalan pelan, penuh luka tapi tegap, menuju laboratorium milik Alphys. Core kembali aktif, berdenyut dengan energi, tapi itu tak lagi penting. Karena tepat di belakang Alphys terdengar suara langkah pelan dan napas pendek yang familiar. Bayangan Sans berdiri, matanya bersinar, satu merah darah. 7 tahun kemudian, Sans duduk di pos penjaga, tempat di mana ia biasa beristirahat atau sekedar meluangkan waktu. Tubuhnya sebenarnya sudah sangat rapuh. Jadi tak heran jika sikap malasnya kini semakin kuat. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Sans terkejut, meskipun wajahnya tetap datar, tanpa reaksi berlebihan. Di depannya berdiri seorang manusia yang tampak ketakutan. Aduh, cantiknya. Maaf. Oke, fokus. Perkenalkan, dia adalah Aliza. Dia resmi jadi istri gue. Canda-canda. Aliza adalah protagonis utama dalam kisah Horrortale ini. Tapi karena ceritanya akan lebih fokus pada Sans, maka kita akan lebih banyak memperhatikan keseharian Sans di Snowdin versi Horrortale ini. Oke, lanjut. Aliza tampak ketakutan melihat sosok Sans yang menyeramkan, terlebih dengan mata kiri yang menyala merah terang. Namun, Sans berusaha menenangkannya, atau setidaknya berpura-pura begitu. Tapi entah kenapa, dalam pikirannya, sebuah rencana jahat mulai terbentuk. Dengan senyuman samar, Sans mengulurkan tangannya, persis seperti yang dulu pernah ia lakukan kepada Frisk, protagonis sebelumnya. Meski ragu, Aliza akhirnya menyambut uluran tangan itu. Namun, tiba-tiba Aliza menjerit kesakitan. Di telapak tangannya tertanam semacam jebakan kecil, runcing dan tajam. Langsung menusuk dagingnya. Sans tersenyum lebar dengan tatapan yang gelap dan sadis. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Bagaimana jika Aliza dijadikan makanan segar? Rasanya pasti enak. Tanpa banyak ragu, Sans melangkah menuju pos jagaannya dan mengambil sebuah kapak tua yang biasa ia simpan di sana. Ia mengarahkannya perlahan ke arah Aliza. Namun sebelum kapak itu benar-benar terayun, suara lantang Pyrrhus tiba-tiba terdengar menghentikan semuanya seketika. Pyrrhus mengomeli Sans dengan suara keras. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tapi jelas, nada bicara yang mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Sans hanya bisa diam, menerima setiap kata yang dilontarkan saudaranya tanpa membalas sepatah kata pun. Ia tahu Pyrrhus benar. Setelah itu, Pyrrhus menoleh ke arah Aliza, menanyakan keadaannya dengan nada yang lebih tenang. Berbeda dari saat dulu mereka bertemu Frisk, Pyrrhus kini tampak jauh lebih dewasa. Mungkin saat itu, di mata kita sikap cerianya terlihat seperti biasa saja. Tapi di mata Sans, Pyrrhus telah berubah. Ia menahan diri.
Karena siapa yang ingin tetap ceria di dunia yang mengerikan seperti ini? Horror Tale pun berakhir di sana. Cerita ini mempermainkan psikologi kita tentang pertumpahan darah dan bagaimana adegan-adegan gore dieksekusi dengan cara yang benar-benar gila. Mungkin saat diceritakan, semua tak terdengar begitu jelas. Tetapi saat dirasakan lebih dalam, kesannya jauh lebih mengerikan dan menggugah. Cerita ini juga menggali sisi kelam dari setiap karakter, memperlihatkan bagaimana mereka bisa berubah drastis hanya karena sesuatu yang tampak sederhana. Makanan. Sebenarnya, aku merasa tak pantas menyebutnya hanya. Makanan adalah kebutuhan yang mendasar untuk bertahan hidup, dan tanpa itu, segalanya bisa berubah menjadi bencana. Mungkin untuk reviewnya sampai di situ saja. Oke, selanjutnya gue bakal menceritakan alur Horror Tale namun dengan Murder Time Trio ending. Cerita dimulai saat Sans terbangun di sekitar semak di Waterfall. 2 hari setelah insiden terakhir, ia baru saja membantai para prajurit yang ditugaskan untuk membuang tubuhnya. Dalam pelariannya, ia bertemu kembali dengan Pyrrhus. Namun momen itu segera terganggu oleh suara seseorang yang memanggilnya dengan sebutan horor. Sans menoleh dan melihat 2 sosok yang mirip dengannya. Killer Sans dengan senyuman gilanya dan Du Sans yang tampak sedikit terganggu serta tertekan. Killer mengajukan tawaran kebebasan bagi Horror Sans dengan syarat ia harus bekerja sama demi sesuatu yang lebih besar. Pyrrhus bertanya, siapa 2 sosok itu dan mengapa mereka mirip dengan Sans? Sans hanya menjawab bahwa mereka adalah teman bisnis. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, sebelum Pyrrhus sempat bertanya lagi, Dus meletakkan tangannya di bahu Horror dan mereka pun menghilang bersama. Di sisi lain, killer yang tadi hanya tersenyum kini mengeluarkan pisaunya dan mulai membantai semua monster di underground versi Horror Tale tanpa ampun. Sementara itu, Dus dan Horror bertemu dengan Nightmare yang menyambut mereka dengan senyum penuh kepuasan. Misi mereka berhasil, membawa seorang dari aula lain, yaitu Horror Sans. Dengan itu, dimulailah peran Horror Sans sebagai salah satu anggota dari Murder Time Trio. Baiklah, sepertinya itu saja untuk sekarang. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin cerita Horror Tale dari awal bakal bilang gini, kok ceritanya beda? Nah, sebenarnya gue sengaja bikin ceritanya jadi lebih simpel. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan, tapi tenang saja, alurnya tetap dibuat sama. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.